Politeknik Negeri Bandung atau biasa disebut dengan Polban adalah sebuah perguruan tinggi vokasi negeri yang terletak di Jalan Geger Kalong Hilir, Desa Ciwarga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Mulanya Polban bernama Politeknik Institut Teknologi Bandung atau Politeknik ITB karena berada di dalam naungan ITB. Sejak tahun 1999, Politeknik ITB menjadi institusi mandiri yang terpisah dari ITB sehingga namanya berubah menjadi Politeknik Negeri Bandung. Dikarenakan banyaknya kebutuhan industri akan tenaga kerja yang terampil di bidang administrasi niaga, sehingga pada tahun 1986, Politeknik Negeri Bandung memutuskan untuk membuka program pendidikan diploma bidang tata niaga dengan 3 program studi, yaitu D3 Administrasi, Kantoran dan Kesekretarian, Akuntansi, serta Perbankan. Pada tahun 2001 ditetapkan perubahan nama Prodi D3 Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran menjadi Prodi D3 Administrasi Bisnis. Dan pada tahun yang sama juga adanya satu program studi baru yaitu D3 Usaha Perjalanan Pariwisata. Pada saat itu tercipta program studi D4 pertama di jurusan Administrasi Niaga yaitu D4 Manajemen Aset. Lalu perubahan selanjutnya jadi pada tahun 2004. Di tahun ini lahirlah sebuah prodi baru di jurusan Administrasi Niaga yaitu Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Dan di tahun 2014, program studi Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran Internasional pun lahir. Hingga saat ini tercatat bahwa jurusan Administrasi Niaga telah menjalani 3 program studi untuk jenjang D3. Untuk jumlah jenjang program studi Sarjana Terapan juga ada 3. D4 Manajemen Pemasaran Internasional atau disingkat dengan nama MPI merupakan salah satu program studi diploma 4 yang paling muda di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Dilihat dari lulusan pertamanya saja, mereka merupakan mahasiswa lulusan tahun 2014. Ada visi dan misi. Visi dari Prodi D4 Manajemen Pemasaran adalah menjadi program studi unggulan dalam bidang manajemen pemasaran tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, misi dari Prodi D4 Manajemen Pemasaran. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan manajemen pemasaran internasional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan memiliki semangat untuk terus berkembang, berjiwa kewirausahaan, serta berwawasan lingkungan. Yang kedua, melaksanakan penelitian terapan di bidang ilmu pemasaran internasional dan menyebarluaskan hasilnya untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran internasional masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran internasional untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan. Fasilitas di Prodi D4 Manajemen Pemasaran sangatlah banyak. Yang pertama, kelas perkuliahan. Kelas perkuliahan digunakan untuk aktivitas interaksi pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa. Yang kedua adalah ruangan PBL. Kegiatan problem based learning dilakukan di ruangan ini. Lalu yang ketiga ada lab design. Laboratorium ini digunakan untuk mata kuliah web design, praktik e-marketing, dan mata kuliah praktik lainnya. Selanjutnya ada lab riset. Laboratorium riset digunakan untuk melakukan praktikum dan diskusi mengenai riset pemasaran. Kemudian ada lab pengetikan. Di laboratorium ini, mahasiswa mengasah kemampuan keyboarding skill. Di Prodi D4 Manajemen Pemasaran ini, mahasiswa tidak hanya dituntut mempelajari tentang ilmu marketing tidak, tetapi mahasiswa itu mempelajari berbagai ilmu mulai dari customer behavior, lalu ada advertising, bahasa Inggris, Mandarin, keuangan dan ekonomi, bahkan sampai public relations. Sekarang kita cari tahu yuk prospek kerja apa saja yang bisa diambil jika kita lulus dari program D4 Manajemen Pemasaran. Setelah lulus dari program studi Manajemen Pemasaran, mahasiswa akan mendapatkan gelar Sarjana Terapan Manajemen atau STRM. Lulusan Manajemen Pemasaran memiliki lapangan pekerjaan yang sangat luas. Banyak lulusan Manajemen Pemasaran atau marketing yang berkarir di divisi pemasaran sebagai sales eksekutif, analisis pemasaran, manajemen produksi, dan sosial media marketer. Selanjutnya adalah program studi D4 Manajemen Aset. Program studi D4 Manajemen Aset ini telah terakreditasi A. MA Polban adalah program studi pertama kali dan sebagai pionir dalam penyelenggaraan pendidikan manajemen aset Sarjana Terapan di Indonesia dan lulusannya bergelar Sarjana Terapan Manajemen. Visi dan misi. Visi program D4 Manajemen Aset Polban adalah menjadi program D4 unggulan dalam bidang manajemen aset. Misi program D4 Manajemen Aset Polban yang pertama, menghasilkan sarjana terapan manajemen yang profesional dan unggul di bidang manajemen aset. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian, terapan, dan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat untuk pengelolaan aset. Mata kuliah program studi D4 Manajemen Aset memiliki beban 149 SKS. Beberapa mata kuliah yang dipelajari adalah yang pertama, sistem operasi aset, yang kedua, sistem pembayaran aset, yang ketiga, sistem informasi manajemen aset, yang keempat, manajemen infrastruktur, yang kelima, strategi pengelolaan aset, yang keenam, ekonomi prasarana, yang ketujuh, manajemen properti, yang kedelapan, manajemen risiko, kesembilan, perpajakan, kesepuluh, akuntansi, kesebelas, manajemen keuangan, dan yang terakhir, aspek legal aset. Mahasiswa lulusan Prodi Manajemen Aset dapat bekerja di BUMN, perusahaan swasta, lembaga pemerintahan, contohnya di Kementerian Keuangan, dan juga bisa menjadi konsultan pengelolaan aset. Lalu, ada juga yang bekerja menjadi Facility Supervisor, Project Supervisor, Building Inspector, System Assistant, Asset Management Information, dan juga masih banyak lagi. Prodi D4 Administrasi Bisnis merupakan salah satu prodi di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Prodi D4 Administrasi Bisnis didirikan pada tahun 2008 dan saat ini memiliki akreditasi A yang berarti unggul. Lulusan D4 Administrasi Bisnis akan memiliki gelar Sarjana Terapan Administrasi Bisnis atau STRAP yang setara dengan S1. Visinya menjadi program studi
unggulan dalam bidang administrasi bisnis tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Untuk misinya, yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional dan atau memiliki kemampuan wirausaha. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang administrasi bisnis dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu mengembangkan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan suasana akademis di kalangan civitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Dan untuk yang keempat, mengembangkan kerjasama dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan stakeholder yang meliputi industri dan intuisi pendidikan, baik nasional maupun internasional dan atau pemerintah. Mata kuliah yang terdapat dalam Prodi 4 Administrasi Bisnis diantaranya adalah Pengantar Administrasi dan Manajemen, Akuntansi Jasa Dagang dan Manufaktur, Matematika Bisnis, Hukum Bisnis, Etika Bisnis, Kewirausahaan, Proyek Bisnis, dan Penciptaan Bisnis. Lulusan dari program studi D4 Administrasi Bisnis, mereka dapat menjadi seorang entrepreneur, intraprener, office manager, eksekutif, administratif asisten, juga mereka dapat bekerja di dalam bidang industri manufaktur, perdagangan, instansi pemerintah, maupun swasta. Program studi usaha perjalanan wisata dibuka di jurusan administrasi niaga sejak tahun akademik 2001 berdasarkan SK Dikti nomor 46 Diktiket 2001. Sasaran program studi UPW adalah menghasilkan tenaga ahli media bidang usaha perjalanan wisata untuk kebutuhan industri sebagai tenaga terampil tingkat menengah dalam bidang usaha perjalanan wisata bagi pasar nasional dan internasional. Selanjutnya ada visi misi. Visinya menjadi program studi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi bidang studi usaha perjalanan wisata yang inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk visi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam bidang usaha perjalanan wisata yang berperan aktif dalam pelestarian budaya dan alam Indonesia sebagai aset bangsa, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan kepariwisataan terapan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Dan yang ketiga, mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademik yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Mata kuliah yang dipelajari dalam Prodi Usaha Perjalanan Pariwisata diantaranya adalah Bahasa Inggris, Pengancam Bisnis Pariwisata, Tata Niaga Udara, Psikologi Pelayanan Prima, Tour and Travel Management, Teknik Informasi Pariwisata, dan masih banyak lagi. Lulusan program studi UPW Polban memiliki kemampuan dalam memanfaatkan keberadaan industri pariwisata sebagai peluang bisnis jasa pariwisataan. Di samping mempromosikan sekaligus memasarkan berbagai hal yang berkaitan dengan kepariwisataan baik domestik maupun internasional. Para lulusan dapat bekerja dalam bidang airline, travel agent, tour operator, tour guide, airport, travel consultant, perusahaan MICE, meeting, incentive, conference, and exhibition, atau EO, event organizer. Profil D3 Administrasi Bisnis. Administrasi Bisnis atau lebih sering dikenal dengan singkatan Prodi AB ini merupakan prodi yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja. Sebelumnya, nama prodi ini adalah Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran yang mulai dibuka tahun 1999. Nah, prodi administrasi bisnis ini juga sudah terakreditasi A loh. Selanjutnya ada visi misi dari Prodi D3 Administrasi Bisnis. Untuk visinya, menjadi salah satu penyelenggara pendidikan tinggi vokasi terbaik dalam bidang administrasi bisnis tingkat nasional pada tahun 2027. Misinya yang pertama, menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di tingkat supervisor di pasar kerja nasional dan atau memiliki kemampuan berwirausaha. Kedua, menyelenggarakan penelitian terapan dan pelayanan pada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan industri baik di tingkat regional maupun nasional. Untuk mata kuliah yang dipelajari di program studi D3 Administrasi Bisnis antara lain keterampilan mengetik, pengantar administrasi dan manajemen, pengembangan karakter, statistika bisnis, pengetikan dokumen bisnis, pengantar bisnis, pendidikan Pancasila, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Di administrasi bisnis dapat menjadi asisten manajer kantor, penyelia kantor, sekretaris, humas public relation officer, asisten manajer bisnis, supervisor pengelolaan, asisten manajer bisnis, customer service staff, maupun entrepreneur. Program studi D3 Manajemen Pemasaran ada sejak tahun 2004 dan juga merupakan salah satu program studi dari jurusan Administrasi Niaga. D3 Manajemen Pemasaran sudah terakreditasi A. Program studi D3 Manajemen Pemasaran memiliki visi yaitu menjadi program studi unggulan dalam bidang manajemen pemasaran tingkat lokal dan regional, dan juga memiliki misi yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dalam bidang manajemen pemasaran yang mampu mengisi beberapa posisi operasional pasar kerja lokal dan regional dan memiliki kemampuan berwirausaha. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian, pemasaran terapan, dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pembangunan industri, pemerintahan, dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan kondisi akademis di kalangan sivitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. D3 Manajemen Pemasaran terdapat proyek di setiap semesternya PLB, B2C, B2B, marketing, marketing plan, event marketing. Selanjutnya, prospek lulusan dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran kita bisa menjadi pengelola kegiatan keuangan, pengelola kegiatan penjualan, pengelola merek, dan yang terakhir kita bisa menjadi wirausahawan.